Nah, untuk materi sholat jamak, sampai di situ dulu. Jadi pengertian sholat jamak ialah menggabungkan apa tadi? 2 sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu. Sholat jamak terbagi 2. Namanya ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Ibu soalnya mau buka di layar ini, mau lihat kalau masih dapat ingat memori ini. Sholat jamak terbagi berapa sayang? 2. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu sholat fardu yang dikerjakan di apa? Di waktu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dengan asyar dikerjakan di waktu zuhur. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Kalau sholat jamak takhir, itu adalah sholat jamak dikerjakan pada waktu yang kedua. Atau waktu yang terakhir. Contoh, zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asyar. Sudah paham? Paham sayang? Paham? Oke. Kalau sudah paham, kita pindah pada sholat kasar. Apa tuh sholat kasar, nak? Nah, apa tuh diringkas? Diringkas berarti bagaimana tuh diringkas? Sholat kasar itu adalah sholat fardu. Sholat fardu itu yang tadi sholat wajib. Nah, yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh, sholat zuhur diringkas menjadi 2 rakaat. Yang sebenarnya berapa rakaat? 4 rakaat. Dia diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, sholat kasar dia juga mempunyai syarat dan ketentuannya. Sama dengan sholat jamak tadi. Tidak boleh karena kita malas atau cuma ada di rumah, kita mau jamak jatuh sholat, supaya sebentar kita mau bermain, terusnya mau ingat-ingat tapi sholat. Tidak sah sholatnya. Akil baru bangun? Sama dengan sholat kasar. Tidak boleh kalau kita hanya di rumah, kemudian kita mengkasar sholat. Syarat sholat kasar hampir sama juga dengan syarat sholat jamak. Yang pertama tadi, apabila kita dalam perjalanan jauh. Perjalanan jauh yang bagaimana? Kira-kira tadi sama dengan sholat jamak takhir. Ada sekitar 80.640 km. Jadi kalau Bitung Manado belum termasuk tuh dia. Karena kalau kita dalam perjalanan, ribet kan kalau misalnya setiap waktu sholat, kita singgah. Setiap waktu sholat, kita singgah. Jadi kalau misalnya kita ada di perjalanan waktu istirahat jam 12, kita sholat zuhur, bisa kita menjamak dengan asyar. Kan dalam bentuk darurat kan ini. Kemudian perjalanan yang kita lakukan, yang kita orang dapiki itu tujuannya baik, bukan untuk dalam bentuk maksiat atau dalam bentuk kejahatan. Jadi Islam itu memberikan kemudahan kita untuk sholat. Tidak ada bilang kok kita ada halangan sementara dalam perjalanan atau apa. Kecuali kita dalam keadaan halangan beruzur bagi wanita. Kalau laki-laki kan tidak ada uzur kan? Laki-laki ada uzur? Yang ada uzur laki-laki. Kalau perempuan setiap bulan pasti dapat uzur. Berikut. Tadi syarat sholat kasar tadi hampir sama dengan sholat jamak.
Salat-salat kasar diperbolehkan apabila dalam perjalanan kita bertujuan baik, bukan maksiat, kemudian jaraknya jauh, tadi kurang lebih dari 80.640 km, dan sebelum kita mengkasar sholat, kita harus tahu dulu niatnya. Niatnya seperti apa? Nah, kita lihat tata cara sholat kasar. Dia hampir sama dengan sholat jamak. Sekarang tata caranya. Ini kalau cuma ada di sekolah, ini mesti dipraktekkan, bukan cuma materi. Jadi untuk pertemuan ini kita materi dulu, insya Allah untuk pertemuan berikut, siapa tahu keadaan dunia sudah aman, corona sudah lenyap, kita kembali ke sekolah, kita bisa praktekkan ini. Oke, anak-anak? Nah, sekarang kita masuk pada tata cara sholat kasar. Kita mulai dengan sholat jamak takdim di kasar dengan zuhur dengan asyar. Yang pertama, melaksanakan sholat zuhur, berapa rakaat? 2, kan di kasar, kan ini diringkas, namanya kasar diringkas. 2 rakaat, dengan niat, apa niatnya? Ditakdim dengan dan di kasar, bagaimana niatnya? Zuhur di kasar dengan asar. Bagaimana niatnya, sayang? Noval. Noval 7 berapa ini, sayang? 74. Ibu perasaan baru dapat lihat ini Noval ini. Noval kenal Pak Ibunya enggak? Noval dapat kurung di rumah lebih ganteng, no. Nah, masuk. Noval baca nak, niat sholat jamak takdim yang di kasar, zuhur dan asar. Baca sayang, coba kamu lihat di layar situ nak. Usalli. Ini ibu ada tulis huruf Latin. Ada ketik huruf Latin. Kalau huruf bahasa Arab, aduh ibu tahu ini jangan ada yang dapat baca. Atau ibu suruh baca pakai fikir. Baca sayang, Noval. Baca nak. Usalli. Ini lafal niat sholat jamak takdim yang di kasar, zuhur dan asyar. Usalli fardal zuhri, rakaatin jakasran majmuman mal asri jamak takdim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, itu sholat kasar. Lanjut. Berikut. Melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, jadi hanya 2 rakaat, kan diringkas, sampai selesai. Kemudian melaksanakan sholat asar, 2 rakaat yang didahului lagi dengan iqomah, kemudian niatnya, usalli fardal asri, rakataini kasran majmu'an ma'al zuhri jamak takdim, mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Next, lanjut. Laksanakan 2 rakaat lagi sampai selesai. Itu sholat jamak takdim yang di kasar, zuhur dan asyar. Oke, lanjut. Sekarang melaksanakan sholat jamak takdim, maghrib dengan isya. Melaksanakan maghrib 3 rakaat yang diawali dengan niat, kemudian laksanakan isya lagi 2 rakaat. Dengan niat, kalau niat yang pertama, kamu perhatikan sayang, maghrib, sholat maghrib dan isya. Laksanakan apa dulu nak?
Ini jamak takdim. Laksanakan apa dulu? Maghrib. Dengan niat usalli fardal maghribi. Fatmari ini baca sayang. Bagaimana nak? Usalli. Itu niat sholat jamak takdim dan dikasar maghrib dengan isya. Laksanakan lagi maghrib 3 rakaat sampai selesai. Kemudian laksanakan sholat isya 2 rakaat yang didahului iqamat, iqamat dulu. Kemudian dengan niat lagi usalli. Noval baca lagi sayang. Isya dikasar dengan maghrib nak. Usalli farda isya'i rakataini kasran kan? Majmu'an ma'al maghribi jamak takdim mustaqbilal kiblati adaan lillahi lillahi ta'ala. Laksanakan lagi isya 2 rakaat sampai selesai. Sekarang kita pindah sholat jamak takhir yang dikasar. Jamak takhir dikasar, diringkas, zuhur dengan asyar. Untuk jamak takhir dan dikasar, tata caranya sama dengan jamak takdim dan dikasar tadi. Hanya yang berbeda adalah niatnya. Jadi Ibu bilang tadi, beda pekerjaannya, beda waktu sholatnya, beda juga nih niat. Niatnya seperti ini, niat sholat asar untuk jamak takhir. Apa? Nada. Coba kamu baca niat sholat asar di jamak takhir sayang. Usolli, nada. Ya. Usolli fardal asri. Itu niat sholat asar yang di jamak takhir dikasar asar dengan zuhur. Berikut. Niat yang kedua. Aulia baca sayang. Ini jamak takhir di akhir yang dikasar. Usalli rakataini. Usalli fardal zuhri rakataini kasran majmu'an mal asri jamak takhir mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Berikut, ini kalau jamak takhir isya dengan maghrib. Niatnya lagi berbeda. Usalli fardal isya'i rakataini kasran majmu'an ma'al maghribi jamak takhir mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini kalau maghrib dengan isya. Jamak takhir lagi. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin kasran majmu'an ma'al isya'i jamak takhir mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, jadi
Untuk materi ini, yang kita pelajari hari ini adalah kesimpulannya, Islam memberikan kemudahan kepada kita dengan sholat jamak dan sholat kasar. Tujuannya adalah agar supaya kita tidak meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Makanya Islam memberikan kemudahan. Kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat fardu, yang seperti biasa kita kerjakan, kita bisa menjamak dan mengkasar sholat. Dan ingat, ini boleh dikerjakan asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan, yaitu apabila kita dalam perjalanan jauh, kemudian tujuannya baik, dan apabila kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita cuma ada di rumah, punya waktu, tempat untuk kita sholat, sholatlah seperti sholat biasa. Jangan dijamak dan jangan dikasar. Ini hanya diperbolehkan apabila dalam waktu darurat. Paham? Jadi Islam memberikan kemudahan, kita harus melaksanakan ibadah sholat, karena sholat ini adalah kewajiban, tidak bisa ditawar-tawar, bukan sama dengan puasa. Kita tidak puasa hari ini, kita bisa menggantikan puasa di hari-hari lain. Kalau sholat tidak, kita tidak sholat hari ini, kita tidak boleh ganti di hari lain. Kenapa? Karena hari lain juga seperti itu, kita sholat seperti biasa. Paham anak-anakku sekalian? Paham? Paham? Nah, boleh sayang? Nah, jadi tugas pertama untuk pelajaran pendidikan agama Islam adalah menghafal niat-niat sholat jamak dan sholat kasar. Nanti di pertemuan berikut kita akan mempraktekannya. Oke, pelajaran ini kita tutup. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.